Selamat pagi Bu Agung. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Iya. Berdasarkan modul yang Ibu berikan kepada saya, jadi Ibu hari ini mau mengajar di kelas berapa Ibu? Kebetulan hari ini saya ada juga di kelas 8D. Jadi hari ini saya mengajar di departemen. Mata pelajarannya matematika ya. Nah, nanti sebelum masuk di observasi, saya ikut Ibu di observasi. Sebelumnya ada observasi terlebih dahulu ya Ibu ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya hari ini apa Ibu yang mau Ibu capai? Ya, kebetulan hari ini saya mengambil materi persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus, tujuan pembelajaran hari ini itu memahami bentuk persamaan linear. Jadi itu subbab pertama. Dari materi persamaan garis lurus itu ada 4 subbab. Jadi hari ini 2 jam pelajaran kita ambil 1 subbab. Ya, jadi persamaan linear Ibu ya. Jadi tujuannya yang mau dicapai seperti itu. Kemudian untuk area pengembangan yang nantinya ingin Ibu kembangkan seperti apa? Dari sisi siswanya maksudnya. Iya, jadi misalnya Ibu nanti ketika saya mengobservasi apa yang ingin saya lihat dari Ibu atau apa yang ingin Ibu tonjolkan dari kegiatan tersebut. Kebetulan di modul ajar ini saya mengambil model pembelajaran probabilisme linear. Di sini saya ingin menonjolkan pembelajaran yang kontekstual. Jadi dan juga pembelajaran yang berimplementasi. Kebetulan saya sudah mengelompokkan siswa sesuai kemampuannya. Jadi nanti untuk konten materinya sesuai dengan kemampuan siswanya. Oh iya. Jadi area pengembangannya yang nanti adalah pembelajaran kontekstual. Jadi mereka mengimplementasikan dari pembelajaran menggunakan nyata. Kemudian untuk diferensiasinya apa Ibu? Kontennya. Oh, diferensiasi konten. Ya. Nah, kemudian untuk strategi yang dipersiapkan apa itu? Yang sudah seperti yang sudah saya katakan, saya memilih model pembelajaran probabilisme ini. Nanti kita belajar tentang kontekstual, berkelompok, berkelompok sesuai kemampuan. Lalu nanti saya akan menampilkan ada salah satu aplikasi untuk matematika namanya GeoGebra dan juga dengan bisa PowerPoint dan dengan buku pelajaran siswa dan siswa belajar yang siswa miliki. Jadi untuk kelengkapan mengajar hari ini selain ada modul, berarti Ibu juga menyertakan ada PowerPoint, kemudian ada KPD, kemudian juga ada aplikasi. Ya, baiklah Ibu, itu untuk praobservasi hari ini. Nanti saya akan mengikuti Ibu di kelas untuk melihat area pengembangan yang ingin atau hendak Ibu capai nanti seperti apa. Berkenan kan Bu saya mengikuti Ibu mengajar di kelas? Ya, silakan. Terima kasih Ibu, silakan mengajar sesuai dengan jamnya. Selamat pagi. Kelompok siapa yang sudah siap dulu? Oke, kelompok
ukuran tertentu. Gambar di samping merupakan contoh dari suatu grafik. Terdapat dua kesamaan pada grafik tersebut. Gunakan informasi pada gambar berikut untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Permasalahan 1. Berdasarkan grafik yang diberikan di atas, tentukanlah kesamaan linear yang dapat kalian amati dan temukan pada grafik di atas, dan tuliskan jawaban kalian pada lembar berikut. Garis berwarna merah adalah persamaan linear karena garis berwarna merah menunjukkan garis yang lurus. Buatlah contoh persamaan linear yang dapat kalian buat. X sama dengan Y plus 3. Yang lainnya ada tambahan? Yang lainnya? Kelompoknya ada tambahan? Oke, ini bisa kalian lihat. Ini hasil dari kelompok 4. Nah, coba kalian amati di sini soal yang kalian punya masing-masing kelompok itu berbeda. Di kelompok 4 itu mendapatkan grafik seperti ini. Dia dikasih dua grafik. Pertama garis lurus dan garis melengkung. Di mana di sini sudah diberikan persamaannya. Dari informasi ini diminta untuk menyelesaikan masalah berupa tentukanlah persamaan linier. Yang mana persamaan linier? Apakah garis merah atau garis biru? Jadi kelompok 4 menyatakan bahwa persamaan liniernya garis merah. Alasannya karena Garis berwarna merah menunjukkan garis yang lurus. karena garis berwarna merah menunjukkan garis lurus. Lalu contohnya dia buatnya contoh X sama dengan Y plus 3. Nah kita coba di sini X sama dengan Y plus 3. Apakah dia menghasilkan garis lurus? Nah ini hasilnya. Garis ini hasilnya. Nah ini. Nah, berarti dia garis lurus. Berarti dari persamaan linear kita bisa menghasilkan suatu garis lurus. Oke, ada pertanyaan? Dari kelompok lain apakah ada pertanyaan untuk kelompok 4? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tadi tidak? Tidak. Oke, kelompok 1 ada pertanyaan? Tidak. Oke, kelompok 2? Kelompok 2? Tidak. Kelompok 3? Kelompok 3 ada pertanyaan? Oke, karena tidak ada pertanyaan, silakan ditutup presentasinya. Terima kasih kelompok 4. Sekian dari kelompok kami tutup para peserta. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, kelompok 4 sudah memenuhi apa? Tugasnya, ya, memenuhi kewajibannya untuk presentasi dan mengisi LKPD-nya. Untuk kelompok lain bagaimana? Sudah? Belum. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 3 sudah apa belum? Sudah sampai mana? Sudah sampai mana? Bapak Ibu ya. Nah, kalau enggak ini coba kelompok 1 mana? Sampai nanti. Oke, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Bu.
Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, terima kasih. Hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi. Ya. Oke, kemarin kan kita sudah melakukan dua kegiatan. Yang pertama kemarin kita ada percakapan pra observasi, kemudian juga ada kegiatan pendampingan. Saya melakukan observasi di kelas yang ibu ajar kan gitu. Oke. Nah, untuk percakapan pasca observasi ini mereka sudah observasi. Nah, bagaimana perasaannya kemarin? Sama seperti saya mengajar pada umumnya ya, ya biasa saja. Ya, jadi Dengan adanya atau tidak adanya observer gitu ya, saya mengajarnya ya seperti biasa, seperti saya mengajar di kelas pada semestinya gimana. Jadi memang kemarin observasi itu berlangsung secara utuh ya, jadi dari mulai awal kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sampai kegiatan penutup di sana. Berarti artinya kehadiran saya tidak menjadi pengganggu dari kegiatan itu untuk mengajar kegiatan tugas. Nah, kemarin dari apa yang sudah dilakukan yang menjadi indikator dari pencapaian atau kesesuaian ibu mengajar sesuai dengan modul apa tidak dari Ya, kemarin pembelajaran karena sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dimuat dalam buku baca. Namun dalam praktiknya persentase siswa dan pemahaman siswa mungkin belum mencapai 100% ya. Bisa dilihat dalam kemarin bagaimana keanggotaan siswa bekerja dalam kelompok atau individunya juga masih belum optimal, maksudnya belum sampai 100%, mungkin hanya baru mencapai 70%-nya. Setelah juga diobservasi dalam proses pembelajaran juga dilihat dari hasil post-testnya. Setelah hasil post-testnya diperiksa juga hasil dari pemahaman siswa kan bisa terlihat di sana. Hanya 70% yang mampu menjawab tagihan dari post-testnya dan sisanya masih belum sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya berikan kemarin. Berarti dari tujuan pembelajaran itu sekitar 70% tercapai Ya, ya. tercapai. Kemudian dari sintak-sintaknya juga sudah sesuai dengan model pembelajaran yang diambil. Ya, sintak-sintaknya saya rasa sudah sesuai. Mungkin ada beberapa yang kurang dari sintak pembelajaran saya. Walaupun di sini tidak muat, tapi saya menyadari bahwa dalam pembelajaran saya mungkin kurang. Pertama itu ice breaking ya. Terlihat kemarin kan siswa saya merasa lesu. Di sana saya juga berpikir saya harusnya memberikan ice breaking, tapi melihat waktu dalam pengerjaan siswa, pengerjaan LKPD-nya juga masih perlu banyak waktu, jadi saya rasa itu tidak sempat. Mungkin itu yang nanti menjadi refleksi saya ke pembelajaran selanjutnya, itu kurang ice breaking-nya. Mungkin nanti saya perlu menyiapkan mungkin barangkali satu ice breaking yang durasinya 2 menit mungkin ya, untuk membakar kembali semangat siswa ya. Iya. Jadi memang ice breaking itu kan tujuannya untuk membalikan atau memulihkan semangatnya mereka dalam waktu kurang lebih 80 menit pembelajaran itu pasti semangatnya dari Lesunya ya. Dari 70% pemahaman siswa ini artinya kan ada 30% yang belum tercapai, artinya belum melampaui indikator dari yang diharapkan. Nah, untuk menjadikan 30% itu mengalami peningkatan, kira-kira yang mau ibu kerjakan di selanjutnya. Oke. Yang pertama, refleksi saya dari pembelajaran yang kemarin itu pertama mungkin saya akan mengubah beberapa langkah pembelajaran, karena saya rasa dari 30% siswa itu memang dari pembelajaran sebelumnya juga orangnya masih tetap sama, itu saja yang belum paham. Jadi mungkin nanti akan saya ubah strategi sedikit, mungkin dengan kemarin kelompoknya itu sesuai dengan kemampuan, mungkin kembali lagi saya buat kelompok secara heterogen biar ada saling membantu satu sama lain. Ternyata di kelas ini saya buat kelompok homogen ternyata tidak cocok, karena pengalaman saya di kelas lain dengan homogen itu mau pas gitu, tapi ternyata di kelas ini tidak cocok. Mungkin nanti saya ubah lagi ke heterogen.
dua media ya, PowerPoint sama GeoGebra ya. Nanti mungkin lebih banyak lagi saya mungkin berikan kuisnya berupa dengan aplikasi krisis, mungkin lebih menambah semangatnya, lalu dengan penambahan ice speaking tentunya, dan penambahan konteks-konteks sesuai dengan aplikasi di kehidupan sehari-hari. Itu mungkin kemarin masih kurang ya. Itu mungkin untuk selanjutnya karena materi kontennya masih sama tentang garis lurus, kemarin kan baru subbab 1, nanti subbab 2 mungkin saya refleksi ulang di modul aja selanjutnya ya. Jadi dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, berarti untuk mengcover atau menaikkan 30% yang masih istilahnya belum mencapai indikator itu banyak sekali dari banyak perubahan yang akan Ibu lakukan. Misalnya menjadikan kelas itu bukan lagi homogen tapi lebih ke heterogen agar saling membantu antara kayak gitu. Kemudian nanti ice speaking juga ditambah ya, kemudian ditambah lagi dengan pembelajaran itu lebih kontekstual atau lebih ke nyata mungkin tadi. Jadi ya untuk mencapai 100% ini Ibu sudah tahu ya Bu ya, artinya langkah-langkah selanjutnya yang akan dikerjakan, dan Ibu juga bisa melakukan refleksi diri sendiri dari proses pembelajaran itu. Nah sebenarnya ini yang sangat penting. Jadi memang kita harus tahu apa yang menjadi hal yang harus kita perbaiki untuk selanjutnya, sehingga nanti di selanjutnya kita akan jauh lebih bisa artinya kembali itu memang diperlukan, memang harus dilakukan agar selanjutnya akan jauh lebih baik. Nah, untuk observasi yang kemarin saya lakukan, boleh nanti saya menyampaikan beberapa hasil dari observasi saya. Jadi kemarin untuk aspek dan strateginya itu ada beberapa yang saya catat. Untuk tujuan pembelajarannya sudah disebutkan di awal. Untuk kegiatan pendahuluannya sudah sesuai, kegiatan intinya juga sudah ada dan sesuai dengan yang ada di modulnya juga sudah bagus. Kemudian pemilihan aplikasinya juga bagus, kegiatan inti, kemudian strategi yang dipakai juga sebenarnya sudah bagus. Namun kembali lagi karena memang kondisi itu harus dilihat kondisi pada anak. Nah, kemarin penggunaan PowerPoint saya rasa sudah bagus Bu ya, sudah optimal digunakan sebagai media pembelajaran. Kemudian untuk pekerjaan LKPD-nya juga sudah dilakukan secara antusias, karena anak-anak juga pengerjaannya antusias berkelompok gitu. Meskipun memang dalam satu kelompok atau dalam ada saja nah apalagi dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Karena kemarin kan juga pembelajarannya diferensiasi konten. Jadi mereka memiliki LKPD yang berbeda. Jadi kalau mau nyontek misalnya kan juga bisa. Kemudian untuk penggunaan aplikasinya juga sudah antusias mengikuti itu. Ini mungkin aplikasi ini baru pertama kali dipakai di kelas 8 gitu. Ya, untuk kelas 8B baru pertama kali karena kebetulan GeoGebra itu untuk materi geometri. Kebetulan kemarin kan sama garis lurus nyambung dengan GeoGebra, makanya saya gunakan aplikasi ini. Nanti untuk pembelajaran lain mungkin tidak cocok dengan aplikasinya, jadi saya menyesuaikan aplikasi mana yang sesuai sama materinya, itu baru saya gunakan. Kemudian yang selanjutnya pembelajaran sudah kontekstual ya. Kemudian yang Ibu pakai kemarin adalah diferensiasi konten. Jadi sebelumnya sudah melakukan diagnostik terlebih dahulu berdasarkan kemampuan siswa. Nah, kemudian untuk kelompoknya sudah diferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Tetapi memang dari hasil refleksi dirinya sendiri, Ibu sendiri tahu ternyata diferensiasi konten yang dipakai tidak optimal. Gitu. Dan tadi juga sudah tahu bagaimana cara untuk meningkatkan atau mencari solusi dari permasalahan itu kan begitu ya. Nah, kemudian dari semua area pengembangan yang Ibu kemarin ingin ditekankan lagi dari observasi juga
semuanya sudah ada, artinya benar-benar area pengembangan itu ibu lakukan dengan baik ketika saya melakukan observasi. Nah, untuk catatan tambahannya, ibu tadi di awal ibu sudah menyebutkan bahwasanya proses pembelajaran itu kegiatan ice breaking. Iya. Nah, Ya, saya menyadari itu. Kemarin juga pada saat proses pembelajaran saya melihat kondisi siswa yang kebetulan ya ada mayem kelihatan ya, entah dia mengerti atau tidak begitu. Jadi saya berpikir untuk selanjutnya saya harus siapkan satu ice breaking, mungkin beberapa menit, 2 menit atau 3 menit yang sesuai gitu, untuk membakar kembali semangatnya. ya apalagi untuk pelajaran matematika Bu yang kita harus fokus, istilahnya fisik juga harus fokus. Nah, kira-kira untuk ice breaking-nya nanti seperti apa yang mau dipakai itu? Nah, ini kebetulan saya cuma punya referensi sedikit, mungkin nanti saya cari referensi lainnya, mungkin berupa nanti game di Quizzes mungkin kan bisa itu, atau enggak nanti saya game, karena ini masih kelas 8 saya ingin memantapkan operasi hitungnya, mungkin nanti saya ajak game sweet perkalian, pembagian, biar dia makin paham, makin mantap perkalian sama pembagiannya. Mungkin nanti sudah pernah saya terapkan di kelas 7 itu, karena saya mikir kelas 7-nya harus dari kelas 7 saya harus tanamkan ya. Nanti saya coba dulu kelas 8, bisa jadi kelas 8 juga di game itu juga antusias, nanti walaupun hanya perkalian pembagian. Untuk yang di kelas 7 bagaimana kemarin? Antusias sekali atau bagaimana dengan antusias, karena saya bagi kelompok, nanti kan dia yang kalah nanti kelompok yang semakin sedikit, yang menang nanti semakin banyak, yang sampai sisa satu dia ngalah sendiri kan begitu. Jadi mereka memang antusias saling adu dengan kelompoknya gitu. Tapi mungkin itu perlu beberapa menit ya, mungkin 5 menitan, mungkin nanti saya ubah sedikit aturannya biar lebih cepat gitu, biar tidak banyak mengambil waktu ya. Apalagi anak-anak dengan game seperti itu pasti mereka go. Iya, malah dia takutnya fokus sama gamenya, itu saya takutnya. Ya. Kemudian selain dari ice breaking, untuk catatannya penggunaan aplikasinya kemarin baru ibu saja yang menggunakan itu. Saya. Nah itu nanti catatan dari saya, mungkin ketika penggunaan aplikasi itu kalau memang siswa itu disarankan membawa gadget ya ketika pembelajaran nanti mereka bisa lebih antusias mempraktekkan atau memasukkan angka demi angka sehingga nanti di aplikasi itu artinya mereka bisa sendiri kan gitu. Saya rasa itu akan jauh lebih bermakna ketika nanti mereka memasukkan sendiri itu begini hasilnya, ternyata kalau hasilnya negatif begini kurvanya kan begitu. Saya rasa itu jauh lebih kontekstual dan lebih bermakna, lebih bisa diingat sama anak gitu. Nah itu catatannya dari saya. Kemudian untuk yang lainnya saya rasa sudah sangat baik sekali dari semua aspek yang ingin dikembangkan sudah optimal. Kemudian semua kegiatannya juga sudah ada, dan ini tadi catatan tambahannya nanti mungkin ini sebagai umpan balik untuk selanjutnya ya, nanti ada pembelajaran jauh lebih menarik, kontekstual dan bermakna serta lebih ke berpusat pada siswa ya. Nah dari catatannya ini bagaimana Ibu menanggapi yang saya berikan? Oke, sebelumnya terima kasih atas saya kalau diberi masukan senang ya, karena saya jadi tahu saya kurangnya di sini, karena kalau saya menyalahkan diri sendiri kan saya nggak tahu kurangnya di mana. Kalau dari siswa mungkin kemarin kan Ibu lihat saya nanya juga ke siswa, cuma siswa biasa tanggapannya ya biasa bilang menyenangkan, tapi akhirnya kan nggak tahu jalannya gimana. Dan ya jadi untuk Mas Maya terima kasih. Nanti untuk ya ice breaking pertama ya akan saya isikan di pembelajaran selanjutnya, bukan di kelas ini saja, mungkin di kelas lain juga. Terus untuk pemanfaatan GeoGebranya ke siswa itu mungkin nanti di subbab selanjutnya yang itu lebih relevan, nanti saya ajak siswanya menggunakan aplikasi. Sebelumnya saya di kelas 9 baru biasa mengajak siswa untuk langsung pakai aplikasinya gitu. Nanti
ini kelas apa nanti saya coba suruh dia bawa gadgetnya yang bisa untuk mengakses aplikasinya, karena aplikasinya juga bisa diakses online. Kalau memang kan alasan susah sekarang itu kalau disuruh install aplikasi RAM-nya habis atau memorinya habis ya, tapi ini aplikasi ini bisa diakses online. Nanti mungkin semoga sinyal di sini mendukung untuk mengakses online, jadi kan tidak ada alasan lagi siswa. Nanti saya ajak itu untuk di subbab selanjutnya, subbab 3 mungkin 2.3-nya mungkin itu baru kita pakai aplikasi di siswanya langsung. Dari semua rangkaian wawancara, mulai dari pra, kemudian ada observasi sampai pada pasca observasi, kita lihat kemarin di tujuan pembelajarannya kan ada 4 subbab. Subbab pertama baru kemarin di dalam proses pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya hal apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan observasi umpan balik untuk memenuhi 3 subbab ini agar optimal? Nanti apa yang ingin Ibu kembangkan? Oke, pertama kan refleksinya di langkah pembelajaran, nanti penginputan ice breaking, lalu penggunaan aplikasi ke siswanya juga itu nanti saya akan inputkan. Terus untuk kontekstualnya mungkin nanti dari PowerPoint atau dari permasalahan di awal di persepsi itu kan ada memberikan permasalahan kontekstual, itu mungkin lebih saya realkan sesuai dengan kehidupan sehari-harinya. Mungkin kemarin sudah, cuma mungkin belum di semua proses begitu. Harusnya nanti saya di LKPD-nya juga lebih kontekstual. Kemarin kan belum kontekstual di LKPD-nya, baru di permasalahan awal sama di contoh saja saya berikan, cuma di LKPD belum. Nanti mungkin di LKPD-nya nanti ke permasalahan kontekstual agar siswa bisa lebih membayangkan ya yang ada di sekitarnya. Mungkin nanti saya ambil, kebetulan karena materi ini persamaan garis lurus kan masih gampang saya ambil kontekstualnya ya di kehidupan sehari-hari. Itu nanti saya perbaiki. Lalu mungkin kemarin kurang waktu saya itu dalam pengerjaan post-testnya, karena waktu saya lihat lagi beberapa menit, lagi 5 menit sebelum akhir pembelajaran, makanya saya mengambil cuma 1 soal saja. Harusnya saya siapkan 2 soal, tapi saya ambil 1 karena melihat waktunya. Nanti mungkin akan dari waktu proses pembelajaran nanti akan saya cek lagi dalam mengajar kemarin, karena saya melihat kondisi beberapa kelompok belum selesai. Jadi di sana saya molorkan, saya beri waktu lagi untuk pemenuhan tugas di LKPD-nya. Karena kemarin 2 kelompok kan Ibu lihat 2 kelompok itu memang belum selesai ya, memerlukan waktu yang lebih, makanya di sana saya molorkan waktunya. Jadi untuk kuisnya saya potong waktunya, jadi saya ambil 1 soal saja. Mungkin itu nanti untuk alokasi waktu juga saya harus perhatikan biar sesuai dengan modul ajar yang sudah saya buat. Lalu untuk ininya mungkin ya, untuk post-testnya dengan aplikasi, maunya saya nanti dengan aplikasi entah Quizzes atau Google Form atau aplikasi lainnya. Lalu refleksi siswa ke guru juga menurut saya kemarin belum optimal. Nanti maunya saya pakai Padlet. Kalau Padlet kan bisa nanti dia bebas berekspresi, ya, bebas menulis apa. Kalau kemarin saya tanya secara langsung kan mereka sungkan gitu, takut mungkin ya. Nanti Padlet itu kan bisa dia nanti anonim, nanti saya bisa refleksi, saya kurangin di sini. Karena sebelumnya selanjutnya nanti kan tidak ada observasi dari Ibu, jadi kan saya tidak dapat masukan lagi. Mungkin nanti saya mengalami di siswa. Jadi hal-hal yang bisa saya ya dari hal-hal yang kita atau Ibu kembangkan nanti selanjutnya ada speaking yang nanti mau lebih menarik, kemudian pembelajaran akan jauh lebih kontekstual, persepsi juga menggunakan kegiatan sehari-hari atau contoh-contoh dari kehidupan dia sehari-hari. Post-testnya menggunakan Quizzes karena mereka nanti membawa quiz dan jadi lebih menarik bagi mereka. Kemudian juga yang diperhatikan ada alokasi waktu, sehingga nanti proses pembelajaran itu semuanya bisa tercapai. Ada hal yang dikembangkan
Kemudian ada refleksi diri, nanti rencananya Ibu menggunakan tablet ya, artinya nanti biar tidak ada namanya nanti siswanya biar nggak takut-takutan gitu Nggak ya. sungkan ya. Nah, oke. Jadi untuk kegiatan ini saya rasa cukup Ibu ya. Jadi dari kegiatan pra, kemudian kegiatan observasi sampai pada kegiatan pasca observasi ini Ibu juga bisa melakukan refleksi diri seperti ini. Jadi yang dapat kita simpulkan apa dari percakapan ini? Ya, yang bisa saya ambil hikmahnya gitu ya. Pertama saya mendapat banyak masukan untuk refleksi saya ke pelajaran selanjutnya. Lalu di sini juga jadi saya tahu kurangnya di mana, dapat bisa merefleksi diri nanti selanjutnya bagaimana. Jadi menurut saya kegiatan dengan ada observer di kelas menurut saya positif sebenarnya ya. Nanti kan jadi memberi masukan bagi gurunya nanti apa kurangnya, karena kita kan kalau melihat diri sendiri merasa sudah pas sekali Ya, sudah melihat bagus. ya sudah bagus, tapi ternyata ada kurangnya, ada apanya gitu. Jadi menurut saya dari kegiatan ini ya saya jadi tahu kurangnya saya apa, langkah saya selanjutnya apa sesuai. Nah, nanti saya juga lebih yakin, oh nanti selanjutnya saya menggunakan ini, nanti langkah pembelajarannya begini atau model pembelajaran begini. Jadi itu ya lebih beri saya masukan yang positif lah ya untuk kedepannya agar lebih optimal dalam memberikan pembelajaran itu. Ya, jadi kegiatan observasi itu, dari kegiatan observasi Ibu tahu kekurangan seperti apa, kemudian dari kekurangan itu juga Ibu bisa mencari solusinya sendiri, kan begitu ya, dari banyaknya solusi yang Ibu tawarkan sendiri ini. Nah, nanti mungkin kita bisa bertemu pada pertemuan selanjutnya dengan cerita yang lebih menarik lagi, bagaimana dengan upgrade kegiatan ini, bagaimana hasilnya di siswa dan sebagainya. Nanti bisa Ibu ceritakan pengalamannya itu kepada saya pada pertemuan nanti selanjutnya Ibu ya, di kesempatan selanjutnya. Terima kasih atas waktunya, semoga nanti kita bisa bertemu pada kegiatan observasi di kelas-kelas yang lain. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih juga.